Baik, salam sejahtera. Ya, kali ini kita akan mendiskusikan ini mengenai pengelolaan arsip media CD atau DVD di institusi arsip universitas. Nah, namun demikian, pengelolaan arsip media CD dan DVD ini bisa diterapkan di institusi atau kantor-kantor yang lain, tidak terbatas pada arsip universitas. Tetapi di sini saya akan memberikan contoh mengenai pengelolaan arsip media CD dan DVD di institusi arsip universitas. Jenis-jenis informasi yang dapat direkam di media CD maupun DVD adalah pertama yaitu arsip rekaman suara atau sound recording. Jadi disk yang isinya berupa rekaman suara tanpa gambar. Ini untuk jenis sound recording. Nah, jenis sound recording ini juga dapat berupa rekaman secara lisan misalnya, atau wawancara maupun rekaman kegiatan-kegiatan di universitas atau di unit-unit kerja di lingkungan universitas yang bersangkutan. Itu. Nah, termasuk di dalam kategori ini informasi jenis sound recording ini adalah misalnya wawancara secara lisan, wawancara budaya dengan seniman atau tokoh tari dan lain-lain, atau wawancara dengan pejabat-pejabat di lingkungan universitas dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, kemudian jenis informasi yang terekam di dalam CD maupun DVD yang kedua yaitu still image atau foto. Nah, disk ini isinya berupa citra statik atau gambar diam atau tadi disebut foto. Nah, jenisnya ini dapat meliputi foto, teks, grafik, dan gambar yang tidak bergerak, baik diisi suara maupun tanpa suara. Ini untuk yang still image. Nah, kemudian termasuk dalam kategori still image ini antara lain misalnya naskah karya ilmiah ya, baik itu skripsi, tesis, disertasi yang disimpan di dalam media CD maupun DVD, ini masuk dalam kelompok jenis kedua yaitu still image. Begitu juga misalnya laporan penelitian, foto-foto wisudawan, foto-foto kegiatan universitas, peta dan berbagai bentuk e-book ya, buku-buku elektronik lainnya, itu masuk dalam jenis informasi yang kedua ini yaitu still image. Nah, jenis informasi yang ketiga yang disebut moving image ini ya, yaitu ini. Jadi disk CD maupun DVD yang berisi citra bergerak atau gambar hidup atau film itu. Nah, jenis ketiga ini meliputi film dan rekaman berbagai kegiatan dalam format citra bergerak. Nah, contohnya antara lain misalnya rekaman kegiatan wisuda, rekaman seminar atau profil ya, unit kerja, fakultas, ya, pusat studi dan lain-lain, termasuk juga pelantikan ya, pejabat universitas yang direkam dalam bentuk film. Termasuk juga di sini film-film dokumenter, hasil dari penelitian dan lain-lain. Jadi itu 3 jenis informasi yang terekam di dalam CD maupun DVD. Nah, kemudian bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama yaitu seleksi. Nah, seleksi ini merupakan kegiatan memisahkan antara arsip ya yang tersimpan di dalam CD maupun DVD yang baik dan yang memungkinkan untuk diolah dengan arsip yang rusak yang tidak mungkin diolah. Nah, disk CD atau DVD yang tidak bisa diolah itu misalnya fisiknya rusak ya, jadi misalnya CD-nya pecah dan lain-lain, dan juga disk yang tidak ada isi rekamannya atau rekamannya hilang atau rekamannya tidak jelas. Ini yang CD atau DVD yang tidak perlu diolah. Nah, setelah itu dilakukan identifikasi. Nah, identifikasi adalah proses pendataan CD atau DVD yang meliputi pendataan fisik atau sering disebut technical handling dan pendataan non fisik.
atau sering disebut intellectual handling ini. Nah, technical handling ini bisa diketahui dari fisik CD-nya itu. Nah, sementara intellectual handling ini harus diputar ya untuk mengetahui apakah isi dari CD atau DVD itu layak disimpan atau tidak, atau rusak atau tidak. Ini ya untuk intellectual handlingnya. Nah, hasil identifikasi ini berupa data-data yang kemudian dituangkan di dalam kartu identifikasi. Nah, bentuk kartu identifikasi itu seperti ini yang paling sederhana, dan saudara bisa membuat lebih kompleks lagi tidak apa-apa. Nah, ini saya berikan contoh yang paling sederhana. Nah, di dalam ini media ini kan ada CD garis miring DVD, ini dilingkari kalau yang arsip yang disimpan itu berada di DVD, maka yang dilingkari adalah DVD, atau disimpan di dalam CD, maka yang dilingkari CD. Nah, kemudian jenisnya tadi kan ada tiga jenis arsip yang disimpan di CD maupun DVD. Nah, kalau itu berupa arsip rekaman suara atau sound recording, maka yang huruf F ini dilingkari. S ini artinya suara, ya, rekaman suara. Kemudian kalau itu berupa arsip foto ya atau still image tadi, maka yang dilingkari I ini ya. Kemudian kalau itu arsip film citra bergerak, maka yang dilingkari F ini. Nah, kode-kode S, I, F ini bisa dirubah. Ya, silakan Anda rubah disesuaikan dengan misalnya arsip rekaman suara, Anda rubah R, tidak apa-apa ya. Oke. Nah, kemudian nomor definitif ini dikosongkan di dalam pengisian kartu identifikasi ini. Nanti diisi setelah data-data ini terkumpul semua, atau data-data ini sudah diinput atau diisikan di dalam ini kartu identifikasi ini. Nah, untuk skema kali ini untuk main dan sub main ini melihat skema klasifikasi. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana membuat skema klasifikasinya ini ya. Oke. Ini kira-kira gambarannya. Itu ya, ini contoh dari kartu identifikasi itu. Nah, kartu identifikasi ini contoh setelah diisi ya, baik itu berupa CD maupun DVD. Nah, kebetulan contohnya ini DVD karena arsip yang disimpan itu di media DVD, maka yang dilingkari DVD. Nah, kemudian F ini dilingkari karena arsip yang saudara identifikasi tadi adalah arsip film, maka dilingkari F ini. Nah, ini contohnya misalnya intellectual handling, ini topiknya pelantikan di Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Prosedur atau sumber dari DVD ini adalah Humas UGM misalnya. Tempat pelantikannya ini di Balai Senat UGM. Tanggalnya tanggal 20 Desember 2021. Pembatasan akses terbuka, artinya arsip CD ini bisa diakses oleh siapa saja. Termasuk juga ini copyright, jadi no copyright. Jadi bisa digandakan ya berulang-ulang. Nah, sementara technical handle-nya ini kondisi fisik dari DVD ini masih bagus misalnya atau bagus. Nah, ukuran DVD itu biasanya 4,7 GB. Nah, volume ini 1 DVD. Nah, kalau misalnya arsip ini pelantikan Dekan ini ada 6 CD, maka volumenya ditulis 6 DVD ini ya. Vendor itu pabrik pembuat DVD, ini ada GT Pro. Nah, ini kebetulan GT Pro misalnya, atau Verbatim ya, tergantung dari pabriknya, diisikan di sini. Nah, suara tanpa suara. Nah, karena film ini pelantikan Dekan ini ada suaranya, maka diisi suaranya. Namun demikian ada juga arsip film yang tidak ada suaranya, maka diisi tidak ada suaranya. Misalnya arsip filmnya itu tidak ada suaranya. Nah, durasinya itu 1 jam 45 menit. Asalnya dari Humas UGM, dari asal DVD ini.
asal arsip film ini. Nah, kemudian di kanan atas kartu identifikasi ini ditulis nama, inisial nama yang mendeskripsi ini. Ya, misalnya ini RS garis miring 1, ini artinya yang mendeskripsi ini namanya Remy Silado, ini CD ada DVD ke-1, urutan ke-1. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau 6 nanti ada kartu deskripsi ini berupa 6 ya. Ya, RS2, RS3 sampai 6 ini ya. Oke, begitu kira-kira apa cara mengisi kartu identifikasi ini. Baik, kita lanjut. Oke. Setelah data itu diisikan di dalam kartu identifikasi, maka dibuat skema klasifikasi. Nah, sebenarnya skema klasifikasi ini bisa dibuat sebelum mengisi kartu identifikasi, ya. Tergantung dari instansi saudara mau dibuat sesudah pengisian kartu identifikasi, tetapi main dan sub mainnya itu dikosongkan dulu baru diisi setelah dibuat kartu skema klasifikasi. Nah, ini hanya teknis saja ya. Oke. Nah, pembuatan skema klasifikasi, jadi skema klasifikasi ini merupakan bagan yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan nanti ya penataan arsip yang tersimpan di media CD maupun di PD. Nah, kegiatan ini merupakan proses mental sehingga diperlukan pemahaman dan pengalaman yang cukup baik terkait dengan pengetahuan keorganisasian di mana arsip-arsip itu disimpan di organisasi yang bersangkutan, termasuk juga pengetahuan tentang kearsipan. Jadi dasar-dasar kearsipan harus juga dipenuhi bagi tim yang akan menyusun skema klasifikasi ini, termasuk juga pengetahuan tentang teknologi informasi. Nah, karena ini perlu nanti apabila arsip-arsip yang disimpan di CD maupun DVD ini akan dilayankan secara online ya, atau remote, layanan jarak jauh ya ini. Nah, skema klasifikasi ini disusun secara sistematis dan logis, mulai dari main subjek yang didasarkan pada jenis-jenis arsipnya, kemudian diikuti dengan perincian dalam sub-subjek, juga sub-subjeknya. Nah, ini contoh dari skema klasifikasi di perguruan tinggi. Ya, ini misalnya ini disc sound recording. Jadi ini CD, DVD, rekaman suara. Ya, ini misalnya kode SR ini sound tentang penelitian, SH ini tentang sejarah lesan, SO ini tentang official, jadi upacara resmi dan seterusnya yang bersifat resmi ya itu. Nah, kemudian SE ini educational, jadi pembelajaran ya, itu apabila direkam maka dia bisa dimasukkan di dalam disc sound recording ini dan seterusnya ini, termasuk juga misalnya anniversary, ulang tahun unit kerja, fakultas, pusat studi dan lain-lain ya. Apabila itu direkam maka hasil rekamannya itu bisa dimasukkan ke dalam disc sound recording ini ya. Nah, untuk kode-kode ini Anda bisa membuat sendiri, dan ini tidak harus dengan bahasa Inggris. Misalnya pendidikan, ini Anda tulis SP misalnya, sound pendidikan ya, terserah saudara ya. Ini cara menyusun klasifikasi arsip ya yang tersimpan di dalam CD dan DVD. Nah, yang kedua ini still image ya. Tadi kan ada jenis yang kedua still image ya. Ini bisa still image bisa berbentuk teks, bisa berbentuk foto, gambar atau drawing ya. Ini ya, drawing atau gambar atau grafik ini ya. Kode-kodenya bisa Anda buat sendiri ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini moving image, jadi citra bergerak ya. Ini misalnya moving image resmi ya, misalnya film tentang pelantikan, serah terima jabatan atau rapat atau musker atau rapat kerja macam-macam, termasuk juga penandatanganan kerjasama ya. Kalau itu direkam dalam bentuk ini film maka masuk ke ini ya. Ketiga, disc moving image ini ya, termasuk misalnya film-film tentang pendidikan ya, misalnya
promosi doktor, ya, atau termasuk juga promosi doktor honoris causa misalnya, itu direkam dalam bentuk film maka masuk ke sini. Nah, pengkodeannya ini bisa Anda buat sendiri, ya. Termasuk misalnya bahan-bahan ajar yang dalam bentuk film itu bisa dimasukkan di dalam jenis yang ketiga ini, disk mapping image ini. Termasuk juga film-film tentang riset, ya, penelitian atau community servicing atau KKN, ya. Ketika mahasiswa KKN kemudian direkam, maka dia hasil rekamannya film itu bisa dimasukkan di sini. Nah, ini bentuk klasifikasi arsip yang disimpan di dalam CD maupun DVD di lingkungan universitas. Nah, saudara bisa membuat sendiri, misalnya di lingkungan di kantor yang bergerak di dalam misalnya perdagangan, bergerak di dalam sosial atau kebudayaan dan lain-lain, tinggal menyesuaikan saja, ya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah itu maka dilakukan pengelompokan dan penomoran kartu identifikasi. Nah, jika semua CD dan DVD sudah diidentifikasi semuanya, maka kartu identifikasi itu harus dikelompokkan dan diurutkan dengan cara manuver, jadi menata sesuai dengan skema klasifikasi yang telah dibuat itu. Nah caranya, ya, seseorang itu memegang skema klasifikasi, ya, kemudian orang lain memegang kartu deskripsi beserta CD dan DVD-nya yang ada di kartu deskripsi itu, kemudian ditata berurutan sesuai dengan skema klasifikasi yang bersangkutan. Nah, setelah ditata, ya, maka diberi nomor definitif. Ini contohnya. Jadi kartu identifikasi setelah dilakukan manuver, ya, ditata menurut skema klasifikasi, maka masing-masing kartu identifikasi itu diberi nomor definitif. Nah, ini contohnya tadi kan pelantikan dekan, maka DM garis miring atau ada bisa DM.MO.00.1, ya, terserah, atau menggunakan DM garis miring MO garis miring 00 garis miring 1. Nah, DM ini disk mapping image, ini pokok masalah, ya, karena ini film. MO ini mapping pelantikan sertijab, nah ini sub masalah. Kemudian 00 ini pelantikan dekan, ini sub masalah. Nah, 1 ini nomor urut DVD pada item pelantikan dekan. Jadi kalau ada arsip pelantikan dekan jumlahnya banyak, misalnya dekan pertanian dan seterusnya, dekan filsafat, dekan fakultas ilmu budaya, dekan ekonomi, maka ini diurutkan, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai habis. Ini, ya, ini contohnya. Nah, coba kita lihat di MO 00 garis miring 1. Nah, ini sesuai dengan skema klasifikasi ini, ya. Oke. Nah, mapping image DM ini film, MO ini mapping image official resmi, 00 ini pelantikan sertijab. Maka di MO 00, nah ini satunya tadi jumlah CD atau DVD-nya itu, ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini tadi seperti itu. Kemudian setelah itu dilakukan pengelompokan dan penomoran arsip. Nah, ini tadi penomoran arsip, contohnya seperti yang sudah saya jelaskan di atas itu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan penataan dan penyimpanan. Jadi setelah manuver selesai, arsip diberi nomor, maka dia ditata di dalam tempat simpannya. Sebaiknya CD dimasukkan di dalam casing, ya, pembungkus CD, kemudian dimasukkan di kontainer atau box yang kuat, nah, seukuran dengan lebar CD tersebut. Nah, setelah casing ditata, ya, di dalam
box, kemudian ditata secara vertikal, ya, punggungnya menghadap ke atas, baru diberi identifikasi pokok masalah, submasalah, dan sub-submasalah. Nah, diberi guide, ya, pokok masalahnya, kemudian submasalah sampai dengan sub-submasalah. Nah, setiap guide ini diberi kode sesuai dengan skema pada tab-tabnya, ya. Nah, penataan akan lebih baik dan jelas bila menggunakan guide warna-warni. Misalnya, pokok masalahnya itu merah, kemudian sub masalahnya kuning, sub masalahnya hijau, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian box setelah terisi dengan CD maupun DVD, ya, itu kemudian dimasukkan di dalam almari. Nah, box diupayakan tidak dari bahan logam, ya, karena menimbulkan medan magnet, tetapi dibuat dari ini biasanya polipropilin, ya, ini semacam plastik itu. Nah, almari, ya, dimasukkan di dalam ruangan yang aman, bersih, dan juga cukup ventilasi dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, suhu ruangan yang ideal adalah 18 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kelembabannya itu antara 45 sampai 55 derajat, 55%. Ini. Nah, penerangan di dalam ruang simpan itu biasanya menggunakan lampu TL atau lampu neon. Ini yang standar digunakan di banyak lembaga kearsipan. Ini jadi CD dimasukkan di dalam casing, kemudian setelah dimasukkan di dalam casing dimasukkan di dalam box ini, dan ini bisa beli ini box seperti ini banyak, ya. Kemudian setelah dimasukkan di dalam box diberi ini guide, ya, guide sesuai dengan skema klasifikasi ini. Nah, setelah itu baru dimasukkan secara berurutan, ya, dari box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, dan seterusnya sampai selesai penyusunan box di dalam almari yang bersangkutan. Itu, ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, setelah itu dibuat daftar khazanah arsip. Jadi daftar khazanah ini digunakan juga sebagai finding aid, alat untuk menemukan arsip jika arsip CD maupun DVD akan digunakan. Nah, biasanya daftar khazanah arsip ini isinya seperti ini, ya. Nomor, kode, ini yang paling sederhana, topik atau deskripsi, kemudian tempat tempat, kemudian tanggal, dan medianya apa, durasi, lokasi simpannya seperti apa. Nah, dari contoh tadi, ya ini daftar khazanah dari contoh tadi, ya, tentang pelantikan dekan tadi, maka ini nomor 1. Nah, kodenya sesuai dengan tadi di daftar identifikasi tadi, DM_MO_00_1. Topiknya apa? Pelantikan dekan. Tempatnya di mana? Balai Senat UGM. Tanggal pelantikannya kapan? 20 Desember 2021. Medianya apa? DVD. Nah, ini durasinya. Log SIM-nya ini L1 maksudnya lemari 1. Rak 1 itu berada di rak 1. Box B1 ini berarti arsip ini, pelantikan dekan ini berada di box nomor 1. Nah, box nomor 1 ini berada di rak lemari 1 dan ada di lemari nomor 1. Ini contohnya, ya. Nah, ini perawatan sama tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang lebih penting adalah ini. Jadi ada standar penyimpanan jangka panjang yang dikeluarkan oleh institusi resmi internasional. Misalnya ini standar ISO TC 171-SC, ini dikeluarkan Januari 23. Nah, kalau Anda mengikuti ISO ini, maka CD maupun CD-RW ini harus disimpan dalam temperatur 5 sampai 20 derajat Celcius. Nah, maksimum kenaikan temperaturnya ini hanya 4% per jam. Jadi kalau misalnya dalam 1 jam temperaturnya naik menjadi 50 derajat Celcius, maka ini harus segera diatasi, ya. Dikembalikan ke temperatur antara 5 sampai 20
derajat Celcius. Nah, kelembapannya ini 30 sampai 50%. Nah, maksimum kenaikan kelembapan ini 10% per jam. Jadi kalau misalnya dalam 1 jam ini tiba-tiba kelembapannya naik, kan ada apa namanya hygrotermometer yang ditempatkan untuk mengetahui kelembapan termasuk temperatur, ya. Itu maka kalau naik lebih dari 10%, misalnya ini tiba-tiba 70%, maka ini harus segera dikondisikan seperti ini, 30 sampai 50 derajat 50% ini, ya. Nah, yang ideal itu adalah suhu antara 18 derajat Celcius dan apa namanya kelembapannya itu 40%. Ini yang paling ideal ini, ya. Jadi ini ada juga beberapa standar internasional ini dari IT 925 dan ISO 18925, atau Anda bisa mengikuti ini standar dari NARA, ya, ini tentang optical, media optical, ya, atau Anda bisa mengikuti standar Arsip Nasional Australia, ya, seperti ini, atau Anda juga bisa mengikuti standar dari National Library of Canada, seperti ini. Jadi ini pilihan, ya. Namun yang jelas idealnya adalah 18 derajat Celcius dan kelembapannya 40%. Demikian, terima kasih.